bukan Arab lah. Ku cacat tembak sama beliau. Pak, contohnya maksudnya gitu. Nah, jadikannya tujuan anak tuh. Aku mah nggak pernah kayak gitu ke cowok. Ya nggak apa-apa kan. Umi Khadijah juga kan kayak gitu. Atau tapi aku kan bukan Umi Khadijah. Iya, tapi kan kita berharap pingin pingin jadi Umi Khadijah akhir zaman, iya kan? Walaupun saya juga kan memang bukannya Rasul, tapi kita berharap selalu berusaha bagaimana kita menjadi umat terbaik. Karena umat akhir zaman itu adalah umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wasallam beliau sudah mempunyai titel ul azmi, bahkan pakat kenabian, tetapi sesudah Allah tunjukkan kemuliaan umat akhir zaman, beliau sampai minta sama Allah, ya Allah jadikanlah hambamu ini umat akhir zaman. Tapi kemauan Nabi Musa itu ditolak oleh Allah. Kita, pernah gak kita minta ingin jadi umat akhir zaman sama Allah? Belum. Pernah gak kita tengah malam kita bangun nangis minta jadi umat akhir zaman? Belum. Atau pernah gak bukan Arab bangun tengah malam nangis Kalau minta apa? Kalau misalkan dijadikan umat akhir zaman? Enggak kan? enggak, karena aku malah mikirnya akhir zaman itu kan serem ya. Seremnya tuh gini loh. Fitnah semakin banyak. Kalau itu akhir zaman, bukan umat akhir zaman. Kalau Oh, ini umat akhir zaman. Kayak gitu. oh aku salah paham dong. Aku kira Iya. enggak. Kita paling apa namanya bangun tengah malam, ya kita paling ke toilet. Misal contoh kita pipis, habis pipis apa lagi? Kalau tengah malam, Iya, ini paling orang tidur lagi gitu. jangan tidur dulu, yang ngisang heula tuh omeh heula kok jual sare deui ya. Kan aku nanya, kan maksudnya biasanya orang-orang gitu maksudnya. Nah, jadi kita tuh sebagai anak-anak muda di zaman sekarang, tolonglah untuk kita-kita ya, maksudnya bukan kita tuh bukan saya ya, anak-anak muda zaman sekarang lah. Kalau saya kan memang udah tua dan anak juga kan alhamdulillah udah 6. Hah? Yes. Banyak banget Ustaz, no? Iya, anak saya 6 karena memang tujuan saya itu anak pingin 12. Oh, Gen Cita-cita. Blade Halilintar. Iya, karena kan janji Allah ketika banyak anak banyak rezeki kan. Nah, kayak gitu. Terus apa namanya? Hilangkanlah ketika perempuan bilang cinta kepada laki-laki itu murahan, udah. Kalaupun ya kita, tapi kan memang perempuan itu kan biasanya mereka tuh malu-malu, terus ya nggak tahu dari kapan lah, nggak tahu dari kapan justru laki-laki yang harus ngejar itu nggak tahu dari kapan awalnya. Gengsi kalau perempuan, padahal Umi Khadijah itu beliau adalah salah satu orang terkaya di zamannya, di zaman jahiliyah. Sehingga beliau mengutarakan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan luar biasanya Rasulullah dia memberikan mahar kepada Ummi Khadijah itu 700 onta. Itu. Nah makanya untuk bukan Arab ketika kita udah ada misal salah satu yang klop di dalam hati, ya kenapa kita harus malu? Atau kita misal cari kasih kode dan gimana lah. Karena kadang ada juga kan laki-laki itu ada yang peka, ada juga yang enggak teh. Ada juga laki-laki itu yang harus dijalani sama perempuan, ada juga yang misal togmol. Kayak saya, dulu saya sama istri, walaupun umur itu bedanya 17 tahun saya sama istri saya. Istri yang muda ya, Ustaz. Ya, istri saya itu cuma 30 tahun umurnya. Saya 47 kan. Nah, saya itu ya langsung togmol sama istri. Minta dia sama orang tuanya. Tapi kan karakter laki-laki itu nggak kayak gitu. Ada juga yang senang dipancing. Nah kayak adik saya itu satu, dia senangnya dipancing. Adik Ustaz siapa? Adik angkat sih, adik di sosial media. Itu yang viewernya itu banyak banget. Dan kompak banget viewernya itu. Yang mana yang tadi itu, yang kita kalah? Bukan yang tadi ditelepon. Sanut. Tapi itu memang siapa sih ini yang ngasih gift? Saya nggak pernah ngejodi-jodin orang, dan saya selalu mendoakan sama beliau itu ya dari dulu lah, selalu meminta beliau itu yang maslahat. Dan untuk saya tidak ada hak untuk menjodoh-jodohkan dia.
dan bukan apa namanya sih, bukan ranahnya lah, bukan ranahnya. Tapi cuman yang saya tahu beliau itu ya satu orangnya itu konsisten. Kenapa bukan apa bilang kayak gini? Karena banyak orang ini, wallah tidak ada sama sekali untuk membaik-baikan dia. Kalau baik ya baik, kalau salah ya salah. Beliau itu salah satu, saya kenapa sampai apa namanya tersentuh hati saya sama beliau. Alhamdulillah lah. Tapi memang ada pro dan kontra ya. Tapi kita ya tidak pernah mempermasalahkan pro dan kontra di sana. Jangankan sama Sanut, jangankan sama saya, ya sama baginda Nabi Muhammad SAW juga kan ada juga yang kontra dan pro-nya. Nah, pertama tuh dulu kenal memang, walaupun kita dekat rumahnya sih, dekat banget rumahnya. Rumah saya yang dulu